Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia enggak butuh panggung. Butuhnya apa? Butuhnya syukur. Sedih. Karena dengan bersyukur kita boleh menikmati sukacita ilahi. Amin. Karena dengan bersyukur kita bisa mengatasi insecure. Masuk Eko. Jadi kita membahas insecure. Yeah. Tema yang kayaknya lagi ramai. Tapi kadang-kadang disepelein. Betul. Lalu kemudian dianggap biasa aja. Yeah. Padahal kalau kita nggak lihat insekuritas kita, nggak merengkuh dan merangkulnya, ya kita nggak mampu ada di level berikutnya. Ya betul. Karena bicara insecure itu kadang-kadang itu yang menghambat orang untuk berkembang ya, no? Ya. Dan kurang mampu beradaptasi kemudian dengan lingkungan di sekitarnya. Karena yaitu insecure itu kemudian menahan diri orang untuk susah untuk bergerak, susah untuk maju dan banyak hal lainnya. Tapi kalau kita nggak mengakui bahwa ada saat-saat tertentu kita insecure, kalau kita nggak mengakui bahwa emosi itu valid, ya kita juga akan susah berkembang. Betul. Karena waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama ya anak-anak pendeta itu, salah satu bilang Beni Amor, anaknya Pak Ihlau, almarhum. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya insecure itu juga menahan diri kita. Tadi mesti pakai kata menahan ya. Menahan diri kita untuk nggak juga gegabah atau terlalu angkuh. Betul. Jadi karena kita tahu kita punya ketidakmampuan, kita punya rasa tidak mampu, itu kita akhirnya bisa sadar bahwa kita manusia yang punya keterbatasan. Gitu. Ya, karena nggak semua orang mesti sempurna ya teman-teman. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan almarhumah ya siapapun itu ya, Bunda Dorce ya. Oke. Nanti kalau kita mau bahas ini panjang ya. Ada orang-orang tertentu yang akan bahas soal Bunda Dorce ya. Tapi kembali lagi soal tentang insecure. Oh gitu ya. Kalau insecure ya kita bisa dong. Iya dong. Bisa banget kita bahas ini. Adalah. Soalnya ya adalah dikit-dikit lah yang masuk di otak lah ya. Pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian bisa jadi guru yang berharga. Tapi katanya bukan cuma pengalaman, tapi pengalaman yang direfleksikan adalah guru yang berharga. Kalau nggak direfleksikan ya pengalaman berlalu gitu aja. Asal jalan aja, asal lewat. Benar. Jadi ngomong-ngomong soal insecure, sama ini sebelum bahas lebih lanjut, jangan juga buru-buru menghakimi orang yang kemudian insecure seolah dia nggak bersyukur. Enggak. Karena ada tahap-tahap tertentu yang atau ada masa-masa tertentu yang memang bikin kita insecure. Iya. Apa sih insecure sih? Aku bukan lu aja yang jawab sih. Enggak usah pasti ngerti. Enggak usah pakai menurut. Aku pakai kamus yang mana ya? Sadis. Cambridge saja Cambridge. Yang udah ada aja ya Bu ya. Kami riset loh. Kami. Ya, kalau bicara insecure, kalau kita lihat dari Cambridge Dictionary, insecure itu artinya those who have little confidence and being uncertain about their own abilities. Yang artinya kita ada orang insecure itu orang yang enggak percaya diri, atau kepercayaan dirinya kecil sekali ya. Lalu kemudian kalau nggak bisa dibilang enggak kurang percaya diri. Lalu kemudian dia ngerasa nggak mampu apa-apa, nggak bisa udah gitu. Ayo kamu nyanyi, nggak bisa. Lebih banyak kayak nolaknya gitu ya, karena merasa nggak bisa, nggak mampu, nggak layak, nggak pantas. Begitu. Dan akhirnya sebenarnya kadang-kadang kesempatan jadinya nggak terlewat begitu aja karena kita ngerasa kita nggak mampu. Padahal mungkin kalau kita berdamai dengan situasi tersebut, kita realistis dengan mungkin kemampuan kita juga, maka kita bisa dapat kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang kita lewati karena insecure tadi. Nah, kita mau bahas soal insecure. Ini kali ya, dekade ya. Wow. Yang pernah kita lalui. Secara kita udah berapa dekade ya? Dalam hidup kita 3 lah baru. 3 ya. Ya, jadi kita bahas
yang masa umur 10 tahun, 10-an ya, saat 0 sampai 10 tahun, terus 11 sampai 20 tahun, terus 21 sampai 30 tahun gitu kali ya usia. Boleh. Soalnya kami cuma mau bahas apa yang kami tahu dan berjalani. Udah dijalaninya. Iya. Gitu. Insecure dari umur 10-an tahun gitu ya. 0 sampai 10. Ya. Apa aja sih emang ada insekuritas ya anak segitu ya? Iya. Kalau kita nggak paham insekuritas pasti kita nggak ngerti juga bahwa ternyata di tahap itu tuh sebenarnya ada gitu ya. Kalau mau ditanya aku ya pengalamanku ya umur 10 tahunan. Ini insecureku tapi itu udah umur 11 masih masuk gak ya? Masuk ya. Itu ya, di tahap berikutnya lah. 10 lah. Berarti 10 kalau 10 berarti gak banyak kali ya. Enggak paling sekedar kalau ditinggal tuh termasuk ya. Iya dong. Misalnya kalau orang tua ibadah gitu ya, ibadah keluarga, terus karena satu dan lain hal mungkin pakai kendaraan motor, jadi nggak mungkin dibawa semua ya Bu ya. Kita 5 bersaudara ya Bu. Mari ya. Iya. Walaupun sebenarnya ada kakak ya gitu ya, tapi kadang-kadang kayaknya nggak ini aja, nggak insecure aja kalau nggak insecure aja gitu kalau nggak ada mama papa gitu loh. Kalau ditinggal begitu. Kayaknya walaupun gini, kalau waktu kecil tuh kalau pas datang ke ibadah ada teman enak ya. Ada teman main lari-lari kasar gitu ya. Tapi kalau sampai dibawa juga terus nggak ada temen juga ya. Bete juga. Mati gaya gitu. lah, mati gaya. Iya. Tapi kalau nggak dibawa dan orang tua pergi kok lama kayaknya. Kayak mereka bakal pergi. 1 jam tuh lama. 1 jam tuh lama banget ketika insecure itu ya. Nah, memang anak-anak kan gitu ya. Makanya kenapa anak kecil nangis ketika orang tuanya pergi karena mati lampu karena dia ngerasa bahwa orang tuanya ninggalin dia aja gitu. Karena dia butuh dekat dengan orang tuanya. Nah, sebelum lebih jauh sih Usi, kita perlu juga bahas soal beberapa insecure pada diri ya. Insecure itu kan ada beberapa hal, bicara soal fisik. Bicara apa lagi Usi? Bicara soal relationship bicara soal relationship. Terus bicara soal kemampuan diri. Bicara kemampuan diri sama lingkungan. Lingkungan. Gitu. Karena kadang-kadang lingkungan juga sangat mempengaruhi kita. Nah, itu berarti dalam percakapan ini kita bisa lihat itu yang tadi Usi bilang itu bicara juga soal hubungan dengan partner relationship dengan orang tua misalnya. Nanti besok-besok jika kita ngerasa bahwa ada hal-hal yang kita nggak berdamai, nanti atau anak-anak yang punya anak-anak umur 0 sampai 10 tahun misalnya, kita janjikan sesuatu lalu kemudian kita bilang kita akan kembali jam sekian, kita nggak tepati dan kita nggak minta maaf misalnya, akan menimbulkan trauma di masa depan. Dia akan susah percaya sama orang, trust issue muncul di sana. Lalu kemudian dia ngerasa nggak pantas, apa aku nggak layak ya dicintai. Karena mungkin orang tuaku nggak menghargai juga pandanganku, meninggalkanku begitu saja. Ada kalau bicara parenting kan sekarang gitu ya, hebatnya orang tua sekarang sih menurut Usi termasuk di dalamnya. Ya kayak gini kan, kayak tadi pagi kita setelah semua sarapan, Usi telepon Miguel. Lalu ketika kita lagi mau tag, Bung yang tolong dampingi meskipun ada Oma. Betul. Tapi dia nggak kehilangan itu gitu. Jadi dia tetap merasa worth it, dia berharga. Lalu kemudian dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, Miguel kan orangnya aktif ya Usi. Yang pada akhirnya ketika dia tunjukin ke aku aja kalau telepon kan, aku tadi bikin itu. Nah, kalau kita nggak puji, kita nggak kasih tahu bahwa dia memang berhasil dan kita akui sudah melakukan yang dia baik, mampu dan terbaik ya. Itu kan akhirnya dia nggak, ya udahlah percuma deh. Aku dulu pernah ada di ngapain ranking orang nggak dapat hadiah juga. Orang lain kayaknya ranking, terus papaku bilang gini, alah karena kan mereka nggak sering. Kan gitu. Maksudnya nggak besar hati ya, nggak sering ranking jadi dikasih hadiah. Ngapain, kan ada hal-hal lain. Betul. Tapi aku kalau ingat umur 10 tahun ya usia, nanti mungkin Usi nanti akan ingat, aku itu salah satu murid yang nggak pernah ada namanya di nama ribut karena pendiam. Karena insecure mungkin aku dulu yang dia muncul dengan kepedean yang berlebihan di tahap berikutnya ya. Tapi ada perkembangan. Ya. Tapi mungkin karena gini, aku TK, aku pede.
bahkan aku mendaftarkan diriku sendiri umur 2,5 tahun. Karena sekolahnya dekat sekali dengan rumah dinas papa. Lalu pindah ke tempat yang berikutnya lagi, aku juga pengen sekolah. Bahkan aku mendaftar di SD, menelpon orang dinas pendidikan kalau nggak salah. Iya, harus sih temennya papa juga. Pede banget kan. Dulu masih zaman telepon aja. Yang putar. Habis itu karena kami pindah ke rumah 3 di Ambon, lalu kemudian ngikut. Jadi cuman kelas ikut. Ternyata bisa naik gitu kan, ujian lalu naik ke kelas 2. Nah mungkin karena posisi jadi murid baru itu, jadi kayak nggak pede, terus kadang-kadang kemampuan seseorang juga bikin orang lain kayak susah mau berteman sama kita. Zaman dulu papa adalah, jadi kemudian itu pengaruh. Jadi kayak mau lihat teman yang tulus dan nggak tulus nih susah. Ya ampun, anak kecil udah mikir gitu ya. Betul. Karena beban-beban yang gitu, terus kayak justru malu kalau kita yang lebih baik gitu. Terbalik kadang orang kan nggak malu, nggak enakan gitu ya. Kalau kita ternyata, apalagi kalau aku kan dulu sempat pindah ya, terus kita murid baru, terus tiba-tiba kita yang kayak dapat ranking itu kayak nggak enak. Dan itu berlanjut tuh sih, kayak SMP juga gitu, kayak jadi dimusuhin. Betul. Padahal emang nggak ngapa-ngapain. Cuma mengikuti, disuruh belajar ya belajar. Mungkin insecure-nya di situ. Aku juga suka nggak pede memulai percakapan, itu yang lingkungan kali ya. Selalu sih. Dan itu ini mungkin belum berdamai dengan situasi ya. Tapi aku kalau masuk tempat baru, entah restoran, entah waktu itu mau ikut Herbalife, masuk itu aku harus ada teman dulu nemenin. Habis itu aku pergi selanjutnya silakan. Gampang. Pergi ibadah yuk gitu. Jadi kayak nggak bingung mau ngomong apa ya. Kadang orang nilai kita sombong atau apa, padahal enggak, awkward aja ya, mau ngomong apa ya. Iya, betul. Usi gitu, tapi kayak kalau Usi kayaknya pede-pede ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kadang-kadang kan ya lingkungan paling ya. Contohnya kayak kita bisa dibilang aku nih orang yang paling aktif lah, ikut PA, PT, GP gitu ya. Jadi salah satunya di PA itu ya kadang-kadang kayak ada lomba-lomba gitu. Dan kadang-kadang aduh kayaknya aku udah berusaha gini deh, kok hasilnya kadang begini. Atau 17-an aku inget banget tuh lomba lari gitu. Terus aduh dia lagi yang ikut lagi gitu ya. Maksudnya kalau sport memang Kak Irma jago. Lari, bola, itu sampai kampus. Kita kalau cewek gitu-gitu, kok Kak Irma enggak. Bola stop dia gocek kita. Itulah makanya kalau ada yang ikut lomba lebih yang kita tahu dia kompetitif, orang kompetitif. Ketahuan banget ya. Itu langsung kayak aduh gimana ya. Akhirnya itu benar Non. Padahal sebelumnya itu aku juara 1 17 yang sebelumnya. Ya. Cuman karena tiba-tiba aku lihat dia ada lagi, nggak tahu hari itu aku insecure, akhirnya aku juara 2. Mungkin karena udah terintimidasi duluan ya. Iya. Dengan dia hadir lagi dan kayaknya menurutku waktu itu dia lebih siap. Karena yang biasa waktu itu kan lomba larinya kayak kita di lapangan gitu. Terus yang kedua nih kita larinya di parkiran pasar. Jadinya ya gitu ya. Mungkin pengaruh juga lingkungan. Aduh nggak enak nih tonton. Ini aku biasa beli daging di sini, dia nonton aku lagi kan, ya Allah. Ada langganan telurku. Ya kayak gitu sih. Kalau usia itu ya 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 kayaknya itu aja sih masalahnya. Sama ada orang yang memang cukup populer ya. Ketika kita nggak populer, aku rajin sekolah minggu, terus misalnya kayak kita dipilih untuk jadi pemeran utama misalnya di drama. Iya gitu betul. Lalu ada juga yang makanya insecure-nya seputar itu sih. Kadang orang tuh mungkin nggak mikir ini bagus juga nih buat siapa pun yang punya anak di usia 0 sampai 10 tahun. Kita pernah insecure dan mereka juga pasti insecure. Jadi jangan ngomel langsung, kamu ini gak ini. Bener. Itu sorry aku kepikiran gini. Kan kadang-kadang anak balita suka diajak sama orang tuanya ya. Ayo kamu jangan malu. Mungkin sebenarnya bukan persoalan malunya Non. Tapi dia kayak beradaptasi gitu. Dia bilang ini om siapa ini? Ini om kamu loh. Biar mau dia om kamu. Tapi kalau nggak pernah ketemu ya dia insecure dong. Dan dia dan mungkin juga aku baru memahami itu ya gitu. Maksudnya
kadang-kadang kan anak-anak kalau kita kan dia suka ngumpet di belakangnya kita, dia bersembunyi di belakang badannya kita. Ternyata itu bagian dari insecure yang memang juga harus orang tua notice gitu. Iya, dia notice dulu kemudian diberi penjelasan kayak aku tuh selalu kalau misalnya ada anak-anak yang memang nggak langsung dekat gitu, aku santai, tapi nanti kan anak-anak itu dia pasti akan lihat, penasaran ini siapa sih. Betul. Nah disitulah baru kita cara pendekatan ke dia, nggak bisa langsung dia dekat dengan kita. Lalu orang tua juga jangan marah, lalu memaksa dulu mungkin pengen jadi penyanyi, jadi anak-anak dari kecil harus berani. Ketika dia nangis berarti ada sesuatu yang dia rasa, bukan berarti dia nggak mau maju juga. Mungkin dia ngerasa bahwa yang lain udah bagus banget kok kita enggak. Nah itu perlu di maintain itu. Nanti kita bahas soal itu ya, bagaimana cara mengatasinya. Meskipun nggak semua orang punya cara mengatasi yang sama. Gitu. Tiap orang punya kerentanan yang beda-beda. Kemampuan diri ya jadinya. Jadi kalau kita ngerasa, karena gini kadang-kadang kalau kita terlalu pede juga nggak baik, nggak bagus juga. Malah jadinya over, akhirnya nanti dia anggap remeh yang lain. Benar. Jadi dan orang tua perlu jujur ketika anaknya memang nggak mampu ya nggak usah kayak kejuaraan mencari bakat itu ya, pencari bakat itu kan, kamu tahu suara kamu bagus dari mana? Orang tua saya yang ngomong suaranya buruk banget. Ya ampun, ini antara ada kesalahan pendengaran atau bagaimana ya, tapi ya kadang-kadang realistis lah. Realistik lah ketika berhadapan. Jadi kalau memang ada keterbatasan itu jangan dipaksa gitu ya. Jadi gitu ya, orang tua yang punya anak usia 0 sampai 10 tahun, Mama Ima, perhatikan lagi. Kadang-kadang dia nggak pede dengan fisik yang kalau kita telepon, ini gue kok gendut banget. Betul. Lalu kemudian akhirnya dia pantai bebenya papa. Lalu bicara soal kemampuan dirinya, lalu bicara soal hubungan dengan partner, teman, orang tua, oma dan lain sebagainya, lalu bicara lingkungan. Kadang-kadang Miguel termasuk anak yang pede untuk memulai percakapan, tapi pasti ada tempat-tempat tertentu di mana dia insecure juga. Ya udah, nggak apa-apa, diterima saja. Gitu. Itu 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 tahun. Sekarang 11 sampai 20.